Kita bisa mulai sekarang? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan jurnalis. Terima kasih sudah baik. Sudah nyala. Baik, terima kasih rekan-rekan sudah hadir sore hari ini. Sebagai bentuk keterbukaan dan sebagaimana rekan-rekan juga sudah ketahui, hari ini kami mengundang Saudara Rafael Alun untuk permintaan klarifikasi terkait dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atas nama yang bersangkutan. Saat ini pemeriksaan ataupun permintaan klarifikasi masih sedang berlangsung dan sambil menunggu proses klarifikasi selesai dilakukan, saat ini sudah hadir bersama kita Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Bapak Pahala Nainggolan akan mengkinikan informasi untuk teman-teman terkait dengan agenda permintaan klarifikasi terhadap Saudara Rafael Alun. Kami persilakan Pak Pahala. Baik, makasih Mbak Ipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk teman-teman semua. Saya merasa berutang karena klarifikasi lagi jalan, saya ditanya, saya sendiri nggak ikut klarifikasi sebenarnya. Tapi kita pikir ya kita update lah beberapa. Yang pertama, proses klarifikasi ini bukan hanya sekali. Saya pastikan bukan hanya sekali, karena pasti lagi gitu ya. Dan klarifikasi ini proses yang pasti dilalui kalau wajib lapor tuh masuk kategori diperiksa. Jadi diverifikasi dulu, ini semua diverifikasi pakai aplikasi plus orang. Kalau dia masuk yang kita sebut outliers gitu ya, entah hartanya naik tinggi, entah utangnya naik tinggi, itu pasti kita tidak terima laporannya seketika. Gitu. Jadi kita tahan, lantas kita lihat lagi, masuklah dia ke pemeriksaan. Nah, jadi yang bersangkutan ini sebenarnya masuk di outliers, karena kita periksa. Gitu. Kita pernah periksa yang bersangkutan 2018 untuk periode 2015, 2016, 17, 18. Hasilnya kita terbitkan laporannya 23 Januari 2019. Dan karena dari laporan itu, menurut kami punya keterbatasan untuk menjangkau dari mana asal semua harta yang dilaporkan. Jadi kami berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, kita bilang ini kita periksa gitu. Hasilnya hartanya ini, kita cek ke lapangan yang secara administratif disebut di laporan itu oke. Yang secara administratif banknya disebut bank ABCD istri anaknya itu benar. Tidak ada rekening di luar itu atas nama yang bersangkutan, anak dan istri yang tidak dilaporkan. Waktu itu begitu. Tapi kok kita merasa nggak dengan angka kekayaan dan transaksi bank yang sangat aktif, kita merasa kayaknya ada yang nggak pas nih gitu ya. Waktu itu 2019 kita datang, oleh karena itu hampir tidak ada tindak lanjut yang signifikan sesudah itu. Gitu. Nah, kita lihat lagi bahwa yang bersangkutan ini poin yang kedua, baru menjadi wajib lapor itu 2011. Pas jabatannya sudah harus melapor. Jadi sebelum itu dari LHKPN tidak punya wewenang untuk mengambil data ataupun informasi sebelum 2011. Karena yang dikasih LHKPN 2011 ini surat kuasanya buat tahun itu. Nah oleh karena itu teman-teman kalau PPATK bilang kasih laporan ke kita 2012, iya ini saya baca laporannya. Saya baca. Itu transaksi keuangan 2003 sampai 2012. Ya, periodenya segini, sementara dia wajib lapornya di ujung sini. Saya harus bilang juga, tidak semua itu bisa ditindaklanjuti dengan mudah oleh kewenangan yang kita punya. Gitu, oleh karena itu, kita bilang, kita baca pasti yang PPATK, bagian yang dari kita tindaklanjuti, tapi karena periodenya jauh, gitu, pada saat ini, kita perhitungkan dalam pemeriksaan, tapi polanya saja yang kita ambil. Kira-kira kayak mana sih ini orang jalannya. Nah yang berikutnya, saya kirim tim kemarin ke Minahasa Utara untuk melihat perumahannya. Ada 65.000 meter, 6,5 hektar, dimiliki 2 perusahaannya.
atas nama istri yang bersangkutan. Itu sudah ada di LHKPN-nya, sudah ada. Gitu. Jadi 2 perusahaannya. Yang bersangkutan ini melaporkan di LHKPN-nya punya saham di 6 perusahaan. Itu ada disebut nama perusahaannya apa saja, dan 2 dari itu punya yang di Minahasa Utara, perumahan. Nah, kalau di LHKPN, kalau saya punya perusahaan, yang saya catat di LHKPN itu hanya sahamnya saja. Saya punya 50 lembar, 1 lembarnya 1 juta, berarti 50 juta. Itu yang dilakukan. Jadi kalau ditanya itu perumahan segede itu ada di LHKPN nggak ada. Yang ada sahamnya di perusahaan itu saja. Itu atas nama istri. Atau saham istrinya di perusahaan itu saja. Itu ya, jadi perbedaan ini saya pikir secara teknis perlu diterangkan karena boleh sebesar apapun perusahaannya, tapi kalau di LHKPN hanya nilai saham pendaftarannya saja yang pertama. Gitu ya, itu menerangkan gitu. Yang berikutnya di 6 perusahaan ini kalau teman-teman lihat di LHKPN itu masuk di kategori surat berharga. Itulah nilainya. Saya banyak ditanya berapa nilai perusahaannya. Ya sebesar nilai sahamnya. Kalau saya ingat sekitar 1,5 miliar gitu. Nilai 6 perusahaan ini gitu. Baik yang dimiliki oleh yang bersangkutan, istri, anak maupun yang lainnya gitu. Tapi itu cerita gimana kok perusahaannya besar tapi LHKPN-nya tidak terefleksi di situ. Nah, yang berikutnya sesudah dari Minahasa Utara, kita lakukan pemeriksaan lapangan, kita ke pemerintah daerah, kita lihat pendaftaran usahanya dulu, gitu ya. Bahkan kita ke BPN, melihat ini dulu asalnya beli dari mana, harganya berapa, nah, gitu ya. Itu bagian dari proses di Minahasa Utara. Yang berikutnya tim juga sudah ke Jogja, gitu kemarin, gitu dan sudah melihat juga yang teman-teman ributin di ini masuk ke Panda gitu segala macam termasuk perumahannya, tapi itu masih jalan timnya ya. Yang Jogja agak rumit sedikit gitu dibanding yang Minahasa Utara, tapi saya akan update nanti kalau sudah ada hasil dari yang Jogja gitu ya. Secara singkat mungkin yang Jogja sedang jalan, prosesnya sama, kita lihat ada perusahaannya apa enggak. Kalau ada pemilikan propertinya, kita lihat nama siapa, kita ke BPN. Gitu ya. Tapi sekali lagi yang di LHKPN hanya yang atas nama yang bersangkutan, istri dan anak. Kalau dibilang ini punya dia tapi tidak ada di LHKPN, itu kayak apa? Kita lihat dokumennya. Kalau memang bukan atas nama dia, istri dan anak, memang dia tidak wajib mencantumkan di sana. Gitu ya. Itu yang progres yang di KPK gitu. Dan klarifikasi sedang berjalan, PPATK sudah, dan sekarang kenapa kita perlu dengan Inspektorat Jenderal? Teman-teman kalau dia cerita ada di perusahaan, KPK tuh enggak punya wewenang membuka transaksi perusahaan, enggak ada wewenangnya sama sekali. Gitu. Oleh karena itu kita bilang kita periksa sekarang, tambahan dari 2015-2018, kita periksa lagi untuk 2019, 2020, 2021, plus kita koordinasi sama Irjen kemarin itu kita bilang, ini dia ada perusahaannya. Gitu. Kita nggak bisa, gimana nih cara, ini kita mau koordinasikan dengan Irjen, gimana caranya supaya itu di perusahaannya bisa dilihat juga dan diinformasikan ke KPK. Di samping yang PPATK yang periode lalu ini udah kejauhan gitu ya. Dan dia belum wajib lapor, kayak apa juga nih ini. Nah, itu kita bicarakan juga dengan Irjen. Karena Inspektorat Jenderal ini lebih tahu dari KPK, kan dia bisa manggil atasannya, bisa manggil teman, bawahan, segala macam kan dia bisa manggil. Kalau kita manggil atasannya nggak boleh, karena nggak ada urusannya dengan LHKPN, ya gitu ya. Itu gunanya dengan Irjen. Jadi kalau saya bilang bagi-bagi kerjaan, iya, bagi kerjaan berdasarkan kewenangan. Karena yang sana juga mau ini terungkap. Dan terakhir mungkin next-nya kayak apa, kita pastikan sesudah yang bersangkutan pasti ada lagi orang-orang lain yang kita kan dengar juga ada gengnya, ada ini, itu. Tapi kita kan perlu tahu polanya. Sekali lagi teman-teman, ini bukan bukan sederhana. Ya sulit sih ya pasti gitu. Bukan sederhana dalam arti, ini kan orang keuangan bener. Dia tahu banget gimana cara kesana kemari. Jadi kita ingin polanya dulu dapat, nanti baru ke yang lain. Dan tambahan sedikit yang Jogja juga kita sedang dalami LHKPN-nya gitu dengan pola yang lain lagi.
jumlahnya nggak istimewa, tapi utangnya kan istimewa gitu ya. Nah itu kita lagi dalami lagi, saya yakin nanti 1-2 hari ini kita keluarkan surat tugas untuk pemeriksaan. Karena dari Kementerian Keuangan juga concernnya sama juga gitu, ini gimana, dan saya pikir kolaborasi dengan Inspektorat Jenderal gitu akan jauh lebih mengefektifkan pemeriksaan ini. Saya pikir itu Mbak Ipi, makasih. Baik, terima kasih Pak Pahala. Ya, saya buka untuk tanya jawab sesi saat ini, silahkan ada 1, 2, 3. Oke, 3 dulu untuk sesi pertama ini, nama dan medianya. Ya, terima kasih. Saya Mario dari Metro TV. Ya, paling Pak Pahala, saya ingin coba minta tanggapannya aja soal ini kan kemarin sempat ada adu bantahan soal Rubicon, Harley Davidson itu bukan punya saya, atau dia bilang klarifikasi cuman pajaknya telat bayar. Dari KPK sendiri dari analisa dari 2012 sampai terakhir itu udah nemu belum sih Rubicon itu asalnya dari mana? Pertama. Terus kedua, dalam 3 hari terakhir, ini masukan juga buat Pak Pahala, karena saya senang ngasih masukan agar lebih progres. Di dunia maya dan di sejumlah online, itu penjualan Harley Davidson membanjiri semua penjualan. Itu sangat mudah mendetek, dan rata-rata itu yang punya orang pajak yang ngejual buru-buru dalam 3 waktu hari ini. Itu kan gampang kedeteknya dari mana, siapa yang beli, nanti itu ada balik namanya tuh jelas tuh pembelinya tuh. Harley, saya termasuk Sri Mulyani, infonya memang punya Harley Davidson. Ya ini kan menarik, jadi bisa dicek itu banjirnya penjualan Harley dalam 2-3 hari terakhir itu pasti orang pajak. Karena Sri Mulyani memerintahkan membubarkan geng-geng motor itu. Ya kalau ini kan geng halus lah, gangster halus gitu, kerahnya putih gangsternya, kayak gitulah. Nah maksud saya ini menjadi pintu masuk bagi KPK. Karena ini sudah menjadi apa ya, rahasia umum lah bahwa kendaraan-kendaraan besar kayak gitu kan nggak mungkin, apakah mungkin KPK kemudian bisa bekerja sama, misalkan dulu pernah nangkep bosnya Mabua gitu loh. Dan ini kan ketahuan yang beli pasti kalau nggak pengusaha pejabat. Itu kan enteng betul kita. Nah, ini pejabat beli. Kan bisa KPK aja bisa bekerja sama dengan sejumlah provider misalkan. Bekok ini yang dipersingkat Pak Mario. Ya, artinya bahwa apakah KPK akan melakukan pengawasan atau bahkan mengambil ini menjadi momentum untuk mengedetek siapa aja pejabat pajak yang saat ini sedang tergesa-gesa menjual Harley Davidson. 1. Terus kedua, apakah KPK juga akan ke depan melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Harley ataupun mobil-mobil mewah. Terima kasih, itu aja. Baik, ada 3 pertanyaan sudah saya catat. Silakan penanya kedua. Cik, iya. Selamat sore. Oh, oke. Baik, Pak. Yang Rubicon ya 2 hari minggu lalu gitu, tim sudah ke lapangan, benar itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, STNK dan BPKB-nya gitu. Dan kita datangi alamat yang kita punya gitu, itu gang di daerah Mampang. Jadi memang orangnya udah pergi, tapi itu alamat di dalam gang. Jadi kita pikir ini tidak mungkin dia punya itu. Tapi barusan diklarifikasi ke yang bersangkutan itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, tapi atas nama kakak yang bersangkutan. Jadi dari yang di gang, lantas dia beli, dia jual lagi ke kakaknya. Jadi kita bilang, ya sudah, gitu. Kasih unjuk aja dokumennya, nanti dia akan bawakan. Gitu. Itu yang yang Rubicon. Yang Harley Davidson karena nggak ada plat nomornya, kita juga nggak bisa cari kemana-mana. Yang kerjasama dengan dealer, ya kita mulai dengan Samsat biasanya gitu, dan di Samsat itu kita dikasih Mario gitu, impornya dari mana, kapan itu bisa kita cari gitu. Oleh karena itu sebelum kita cari ke sana kan kita cari dulu yang paling sederhana aja, nama BPKB gitu. Kalau dibilang jual massal gitu ya kita pastilah Mario, kita pasti amati gitu kalau ada namanya. Ini sekarang kita angkut nama-nama penjualnya ke Irjen Kementerian Keuangan, ini nama-nama ini pegawai siapa sih? Gitu. Kita menduga kan ini pegawai Dirjen Pajak, tapi sebenarnya namanya udah kita kumpulin,
dan sore ini kita bawa ke Irjen Kemenkyu untuk dicarikan. Ada nggak nama pegawainya? Bisa jadi bukan pajak, bisa jadi istrinya, anaknya, nggak tahu kita. Oke, makasih. Baik, penanya kedua tadi, nama dan medianya. Iya, selamat sore, saya Ari dari okezone.com. Yang pertama saya mau nanya soal ini, pejabat bea cukai di Jogja, Eko Darmanto itu juga sekarang jadi sorotan gitu, suka pamer harta dan pesawat gitu, Cessna itu. Nah sekarang hilang gitu, lenyap gitu, mungkin takut ya karena ada kasus ini gitu. Apakah KPK juga sudah mulai menyoroti perilaku hedon dari pejabat bea cukai di Jogja ini? Sudah, gitu. Dan besok akan keluar surat tugas pemeriksaannya. Jadi pasti kita periksa. Artinya besok diperiksa ya Pak Pala langsung aja. Iya. Surat tugasnya dulu keluar. Kirain langsung tersangka. Oke. Ada lagi? Nah, yang kedua juga PPATK bilang bahwa ada dugaan pencucian uang di Rafael gitu, dan ada indikasi pihak perantara gitu. Nah, apakah KPK sudah menindaklanjuti ini gitu, atau mungkin sudah terendus ada unsur suap atau gratifikasi yang diterima dari Rafael Alun, bapaknya Mario ini? Ini yang kita cari dalam proses klarifikasi. Jadi buat teman-teman juga mungkin masyarakat sangat ingin tahu nih dari mana sih sebenarnya aslinya asalnya kan gitu kan. Soal kaya, enggak kaya, seperti saya ulang berkali-kali bahwa berapapun hartanya silakan aja ditaruh di LKPN. Enggak ada kesalahan orang kalau punya hartanya tinggi sepanjang asalnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini karena orang hartanya besar, kita cari pertanggungjawaban asalnya gitu ya. Kalau asalnya degratifikasi, pas buktinya ada, pasti kita pindahkan ke teman-teman di penindakan gitu. Jadi target kita bukan sekedar mengklarifikasi ini hartanya benar apa enggak, tapi asalnya dari mana. Kalau asalnya bisa dipertanggungjawabkan, kalau di LKPN kan asal harta kan cuma disebut waris, hibah dengan akta, hibah tanpa akta, hasil sendiri. Cuma itu aja. Nah ini yang kita dalemi nih sekarang, termasuk laporan PPATK kita baca, mau dia pakai apa gitu, kita baca sekarang. Ya, tapi targetnya sekali lagi bukan hanya meyakinkan bahwa hartanya 51 miliar, tanahnya itu ada semua, lantas yang lainnya oke gitu, enggak gitu. Kita cari asalnya sekarang. Makanya jadi agak lama karena kita cari asalnya, dan ini periodenya panjang ke belakang. PPATK seperti saya bilang 2003 transaksinya udah disebut, walaupun dia belum wajib lapor. Kira-kira itu ya. Yang terakhir satu lagi Pak Pala, gitu. Tadi sempat disinggung bahwa ada geng-geng gitu di pejabat Kemenkeu gitu ya. Nah, apakah KPK sendiri sudah mengindikasi ada banyak pejabat Kemenkeu yang memiliki harta tak wajar gitu. Nah, kalaupun ini jadi momentum juga bahwa pencegahan ini kan kurang disorot gitu, pencegahan dari KPK. Nah, ini momentum juga buat KPK bahwa ini lagi disorot juga nih gitu. Apakah bisa kita melihat bahwa diagendakan gitu, pejabat-pejabat siapa aja Kemenkeu yang akan diklarifikasi harta kekayaannya ke depannya gitu. Terima kasih Pak Pahala. Yang terakhir, yang pertama jawabannya sabar. Ya pastilah kita ini. Tapi kalau dibilang geng ya bukan geng kayak anak SMP ngumpul-ngumpul, enggak. Kita dapat informasi aja si ini nih sama si ini. Kita lihat oh iya perjalanan karirnya nyambung di beberapa tempat. Misalnya itu yang saya maksud geng. Jadi jangan dianggap geng dia berkomplot, enggak juga lah gitu. Tapi ada polanya yang kita lihat. Oleh karena itu kita sangat penting untuk lihat gimana sih polanya ini. Kayak PPATK bilang pakai orang lain, baik kita lihat bener enggak. Pakai nama lain atau pakai PT, enggak tahu kita. Enggak tahu karena ini baru ini juga kita masuk ke wajib lapor yang kasus pidananya belum ada. Biasanya kan kalau udah ada baru kita dimintakan. Ini gimana caranya kalau belum ada? Masyarakat bilang hartanya tinggi, dan kalau dibilang enggak boleh mewah, kita enggak urus lah main itulah. Pokoknya kalau hartanya tinggi, boleh asalnya jelas. Nah ini kita mau ngeliat asalnya. Kalau ini kita dapat polanya, saya sih dengan teman-teman juga pengen bener gitu kan. Ini gimana, kayak yang saya sebut dan tanda kutip geng itu juga bisa kita capture lewat pola yang udah jelas. Saya pikir itu ya, jadi sabar. Semoga bisa. Kalau nggak bisa ya emang ya nasib lah. Baik, tadi yang ketiga. Silakan nama dan medianya. Izin Pak Bala,
sama sih sebenarnya soal geng itu, tapi polanya itu seperti apa sih Pak? Boleh dijelaskan apakah ini Ya, di belum dulu dong Gi, masa gue jelasin sekarang, ntar tahu belum tentu benar juga foto gua. Yang jawaban itu jelas aja lah, belum. ya udah nanti pas nongkrong ya Pak. Nah, terus yang kedua itu soal 6 perusahaan itu kan sudah disebut tadi ada di Minahasa Utara dan di Jogja ya Pak. Berarti kan Minahasa Utara dua. Yang di Minahasa Utara itu yang pemilik dari properti itu 2 perusahaannya. Jadi 2 perusahaan memiliki dan dua-duanya milik yang bersangkutan, istri atau anaknya. Jadi Minahasa Utara 2. Yang 4 lagi kita cari. Yang jelas 1 catering, CV Sonokeling atau apa namanya. Tapi yang lainnya kita belum. Yang Jogja seperti saya bilang lagi jalan nih. Karena ada banyak kita lagi lihat dan kita lagi periksa. Ini nama PT bukan, yang gitu-gitu ya. Terus ini kan juga ada kritikan juga dari mantan pimpinan KPK gitu ya, soal LHKPN ini kan seperti kayak cuman formalitas gitu ya Pak, dan apa ya, semacam deklarasi gitu. Apakah nanti akan ada istilahnya payung hukum yang lebih kuat supaya nanti belum keluar Pak, baru tadi saya kontak. Ya. Jangan gitulah Mas Ali, gitu-gitu. Bocoran dari mana gitu terus Mas. Ya, jadi apakah mungkin nanti lebih tegas gitu Pak sanksinya gitu Pak? Misalnya kalau ini asal-asalan ngisi atau salah atau apa, sanksinya seperti apa gitu Pak? Terus sama tadi Bapak juga menyebutkan soal kerjasama dengan inspektorat ya Pak. Dan ini kan dirilis Mas Ali itu kan 2012 sampai 2020 sudah disampaikan gitu ya. Nah itu apakah ada tindak lanjutnya atau cuman hanya dicuekin saja atau bagaimana, dan nanti kedepannya seperti apa kerjasamanya itu Pak? Terima kasih. Makasih, Gi. Jadi yang pertama sanksi, sebenarnya kalau kita berharap dari tahun 99 itu ada sanksinya, jangan hanya administratif gitu, kita juga gregetan juga. Jadi sanksi untuk tidak lapor sanksinya apa, untuk melapor tidak benar sanksinya apa, untuk melapor benar tapi asalnya tidak benar itu sanksinya apa. Selama ini semua hanya administratif dan diserahkan ke pimpinannya. Yang jadi masalah kalau pimpinannya juga nggak tertarik sama LKPN, ya sudah. Orang terang-terangan bilang saya nggak ngelapor, ya nggak diapa-apain. Yang melapor tidak benar, malah nggak ada sanksinya, nggak diatur sama kita. Melapor tidak benar. Nah sekarang melapor benar tapi asalnya tidak benar, ya ini juga apalagi gitu. Jadi kalau dibilang, Gi, apakah kita sangat ingin ada sanksi? Ya sangat ingin lah gitu kan. Kalau dibilang di basa-basi, ya sekarang itu. Tapi kan kita upayakan. Masih ada mekanisme klarifikasi, masih ada pemeriksaan, masih ada teman-teman penindakan kalau ada indikasi gratifikasi atau suap yang ada di banknya, misalnya begitu ya. Itu jadi kalau soal sanksi ya kita berharap lah. Yang berikutnya apa nih? Gue lupa. Oh tindak lanjut yang 2000, ya itu yang 2019 kita periksa yang bersangkutan 2015 sampai 18, keluar lapornya 2019 awal, kita datang ke Irjen, bukannya dicuekin, dia bingung juga kali gitu kan, karena ini cuma angka, ini setoran tunai, ini dari siapa, ini orang gitu kan, namanya ada, ini orang siapa, kan harus dicari se-Indonesia, ini apa, ini orang gitu ya misalnya, kalau ini orang, ini setoran tunai lah, ini teknis banget nih. Di rekening saya ada setoran tunai, 100 juta, saya konfirmasi ke rekening korannya ada setoran tunai, 100 juta. Saya tanya ke banknya, ini proses sebulan lagi nanya, siapa yang nyetor tunai pada tanggal segini? Ini pengalaman mengklarifikasi, ada office boy kantor, ada teman, ada saudara, kita nyari orang se-Indonesia loh, nama Yogi se-Indonesia. Nah makanya kita bilang, wah ini udah jelas-jelas dibilang setoran tunai. Nah kalau setoran tunai terus terang kita agak sulit nih, siapa nih yang nyetor? Nah ada juga yang nyantumin nama. Nah kalau nama pas nih, kalau nama misalnya Pak Hala ada setoran tunai dari A gitu. Si A-nya kita tahu, kita cari, dapat. Dia bilang saya pegawai PT B. PT B itu ternyata vendornya KPK, ada urusan sama saya. Ah ini kena nih, kayaknya Pak Hala nerima dari vendornya KPK nih. Itu yang kita bawa ke pendidikan.
online yang mengikuti lewat akun media sosial KPK, apa didalami juga terkait dengan pencucian uang dalam pembelian aset menggunakan atas nama istri dan anaknya, Pak? Ini dari Indonews. Kemudian satu lagi terkait dengan apakah dari klarifikasi yang telah dilakukan KPK terdapat harta yang mencurigakan dari yang bersangkutan? Mungkin bisa digabung penjelasannya, Pak, singkat saja. Kalau pencucian uang belum nyampe situ, gitu segera sesudah ada unsur pidananya, sekali lagi kewenangan pencegahan kan cuma sampai situ ya. Habis itu kita pindahin ke penindakan, ya, nanti diteruskan segala macamnya itu ya. Nah kalau bilang apakah udah ada indikasi, sekali lagi klarifikasinya masih jalan dan saya yakin bukan hanya sekali ini. Pasti ada yang lagi. Ini cuma mengklarifikasi yang 2019-2021, harta-hartanya saja, benar nggak yang dilaporin, ini ya gitu ya. Baru sampai situ sebenarnya. Jadi pasti ada lagi yang lain, kalau apa hasilnya nanti kita teruskan di klarifikasi yang berikutnya. Sambil kita ngumpulin data-data juga. Tapi secara khusus gitu, kami dari Direktorat LKPN gitu, berterima kasih kepada media dan masyarakat gitu yang memviralkan. Saya tahu juga ada Minahasa Utara karena media juga gitu kan, bahwa ada aset sana sini. Pesan saya teruskan gitu ya. Kalau ada orang yang kira-kira pamer-pamer gitu, teruskan aja gitu. Toh silakan diakses e-announcement-nya KPK, lihat di situ namanya gitu. Kalau dia PNS wajib lapor, pasti ada. Gitu. Dan kita akan tindak lanjuti segera karena di KPK juga kita robah sedikit tim pemeriksaannya 2 kali lipat lebih besar dibanding tahun lalu. Karena kita bilang kepatuhan udah nggak isu sebenarnya sekarang. Kira-kira itu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Pahala. Mohon maaf karena memang waktunya terbatas. Setelah ini Pak Pahala akan ke Kementerian Keuangan untuk mengkoordinasikan lebih lanjut terkait dengan klarifikasi yang kami lakukan hari ini. Jadi jika rekan-rekan berkenan untuk bergabung, maka penjelasan secara lengkap akan kami sampaikan kembali bersama dengan Kemenq. Saya tutup sore hari ini langsung. Baik, saya tutup ya rekan-rekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.